Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Juliana dengan NPM 2040605051. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Kusnandi MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah literasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penerapan literasi di sekolah dasar. Yang pertama itu literasi sains. Sebelum menjelaskan penerapannya terlebih dahulu, kita mengetahui apa sih itu literasi sains. Jadi, literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan, alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait dengan sains. Adapun penerapan literasi sains, yaitu yang pertama penyediaan buku-buku berkaitan dengan sains, baik fiksi, non-fiksi maupun referensi yang sejalan dengan perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Buku-buku yang dimaksud merupakan buku bermutu yang dapat diakses oleh warga sekolah akan berpengaruh dalam mencetak warga sekolah yang literasi sains. Yang B yaitu penyusunan dan pengembangan bahan ajar berupa rancangan proses pembelajaran yang berisi hakikat sains, literasi sains, pola pikir sistem, serta bekerja dan berpikir kolaboratif. Yang C yaitu penggunaan permainan tradisional edukatif tentang sains yang dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Permainan edukatif dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk baik secara fisik maupun online. B. Kegiatan festival literasi sains dengan berbagai aktivitas. Misalnya yang pertama, pelibatan orang tua untuk melakukan kegiatan bersama dengan peserta didik dalam membuat atau mengembangkan alat peraga dan permainan sains di rumah. Yang kedua, pameran hasil karya proyek peserta didik yang bersifat interdisipliner dengan sains sebagai salah satu unsurnya. Yang E, memperbanyak kegiatan jelajah dalam sekitar. Jadi, lingkungan alam sekitar juga dapat menjadi sumber belajar yang dapat dieksplorasi semaksimal mungkin oleh peserta didik. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di dalam dan di luar jam sekolah. Guru dapat memberikan panduan kegiatan, kemudian peserta didik melakukan eksplorasi, observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi bersama kelompok atau individu. 2. Literasi numerasi. Secara sederhana, numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Literasi numerasi juga mencakup kemampuan untuk menerjemahkan informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Adapun penerapan literasi numerasi di sekolah yaitu belajar pembagian sambil memanfaatkan sampah plastik. Materi pembagian seringkali membuat siswa kesulitan dan kebingungan, apalagi jika bilangan besar. Jadi, siswa tetap membutuhkan benda konkret untuk menambah pemahaman mereka. Untuk itu, kita dapat menggunakan botol bekas dan sedotan sebagai media pembelajaran terkait pembagian agar mudah dipahami siswa. Botol dan sedotan yang terkumpul dibersihkan dan dirapikan. Kemudian 10 botol disusun berjajar dan diisi dengan sedotan yang jumlahnya sesuai dengan soal. Misalnya ada 20 bagi 4, maka siswa mengambil sedotan sebanyak 20 biji. Kemudian siswa mengambil 4 sedotan dari 20 sedotan tersebut untuk dimasukkan ke dalam setiap botol. Kegiatan ini diulang-ulang sampai 20 sedotan tersebut habis. Setelah itu baru dihitung berapa jumlah sedotan dalam botol. Setelah dihitung ternyata sedotan di botol ada 5, maka penyelesaiannya adalah 20 bagi 4 sama dengan 5.
yaitu literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Penerapan literasi budaya dan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu bengkel kreatif bahasa daerah. Bengkel kreatif bahasa daerah merupakan sarana penting untuk mendorong dan mewujudkan kreativitas peserta didik budaya dalam memahami dan menggunakan bahasa daerah. Pada kegiatan bengkel kreatif, siswa akan mengeluarkan bakat dan minatnya menjadi karya nyata di bidang lisan, tulisan, audio, dan visual. Siswa dapat memanfaatkan sarana digital sebagai sarana belajar, sumber belajar, dan publikasi karya. Contohnya yaitu menonton pertunjukan budaya berbahasa daerah. Yang B yaitu forum diskusi bagi warga sekolah. Forum diskusi bagi warga sekolah tentang literasi budaya dan kewargaan dapat dilaksanakan saat atau setelah apel pagi, sebelum pelajaran berlangsung, atau saat menjelang jam istirahat. Tujuannya untuk memperkaya pemahaman dan meningkatkan kesadaran warga sekolah tentang literasi budaya dan kewargaan. C. Pelatihan pembuatan permainan edukatif. Pelatihan pembuatan permainan edukatif menjadi bahan ekstrakurikuler yang perlu dikembangkan. Di dalam permainan edukatif tersebut, peserta didik akan bebas mengeluarkan ide dan gagasannya. Dewasa ini pembelajaran di kelas mengharuskan guru untuk mengasah kemampuan dan kreativitas mereka dalam mengajar. Permainan edukatif itu akan memacu siswa lain untuk berkarya. Literasi budaya dan kewargaan dapat diaplikasikan dalam bentuk permainan-permainan tradisional seperti engklek atau coklat. Yang D yaitu menyelenggarakan festival literasi budaya dan kewargaan di sekolah. Festival literasi ini merupakan aksi bersama sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Peserta festival literasi budaya dan kewargaan terdiri atas siswa, guru, masyarakat, pelaku budaya, seni, dan masyarakat para pemangku kepentingan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.